Selamat pagi, siang, sore, malam, kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Sekarang di video kali ini kita akan mereview salah satu project yang sudah kita kerjakan. Jadi ruangan ini sebenarnya bukanlah studio musik, bukanlah ruang karaoke, tapi ini adalah entertainment room. Jadi sebenarnya entertainment room ini bisa dibilang ruangan multifungsi yang bisa digunakan juga untuk studio musik, ruang karaoke, dan lain sebagainya. Dan di sini dari segi desain memang dia cukup memiliki ciri khas khusus, dan juga yang pastinya dari segi treatment akustiknya juga dipertimbangkan. Dan sekarang langsung aja kita akan review secara lebih detail. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi treatment akustiknya dulu. Untuk treatment akustiknya di sini seperti biasa, kita di sini menggunakan panel fabric absorber. Jadi untuk panel fabric absorbernya dia tidak tersebar di beberapa sisi, dia cuma ada di beberapa bagian aja, terutama bagian samping sini dan nanti ada juga di bagian belakang. Jadi memang untuk treatment akustiknya sendiri di sini kita hanya menggunakan satu panel, yaitu adalah si fabric absorber. Nah, kenapa kita menggunakan fabric absorber di ruangan ini? Karena sebenarnya untuk ruangan entertainment room seperti ini, penggunaan fabric absorber ini tuh dirasa cukup untuk menunjang dari segi akustik di ruangan entertain. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi desainnya dulu, karena ada beberapa hal yang menarik dari segi desainnya. Langsung aja kita akan bahas desainnya dari sisi per sisi terlebih dahulu. Nah, jadi untuk secara keseluruhan, memang dia di sini dikombinasikan dengan beberapa warna, terutama dia itu menggunakan warna kayu natural. Ada warna kayu natural yang gelap dan juga ada warna kayu natural yang dia cukup terang seperti di bagian sini. Nah, untuk di bagian sisi samping sini, nah jadi di sini dia menggunakan warna kayu natural yang cukup terang, bisa dibilang seperti itu. Dan kemudian dia ada yang membuat menarik, yaitu adalah potongan di bagian beberapa sisinya. Jadi memang untuk bagian beberapa sisinya kita di sini buat desain potongan seperti ini untuk memberikan kesan 3 dimensi juga. Dan di sini juga ada penambahan pencahayaan khusus, yaitu adalah di bagian sisi-sisinya. Nanti kita akan bahas secara teknisnya. Nah, ini untuk di bagian sisi pertamanya, dan ini dia untuk bagian sisi bagian kedua, yaitu di sini di bagian belakang, ya bisa dibilang di bagian full belakang sini kita lengkapi dengan si panel WPC panel. Jadi di bagian WPC panel ini kita buat dia bentuknya vertikal seperti ini, dan kemudian di bagian sisi kanan dan juga kiri di sini dilengkapi dengan si panel fabric absorber. Nah, yang istimewa yaitu ada di bagian sininya. Kalau mungkin kalian lihat sekarang, dia kayak terkesannya mungkin hanya flat biasa, tapi sebenarnya ini di bagian sini adalah bagian pintu. Jadi di bagian belakang sini adalah pintu yang memang kita desain dia membentuk desain kamuflase seperti ini. Jadi kalau misalnya kita buka, nah jadi di bagian sini kalau misalnya kita buka seperti ini baru akan terlihat kalau misalnya ini adalah pintu. Jadi ini adalah pintu bagian luarnya, kemudian di bagian dalamnya sini nanti ada pintu lagi. Jadi di bagian dalamnya ini sebenarnya adalah brankas, jadi milik ownernya. Jadi alangkah baiknya kita tidak usah bahas, tapi yang menjadi inti utamanya adalah di bagian WPC panel ini kita gunakan sebagai bagian pintu yang memiliki desain kamuflase. Dan bagian pintunya juga di sini memang kita rancang khusus. Jadi untuk pemilihan warnanya sendiri, dia menggunakan tone warna kayu natural, tapi dia memiliki tone warna yang lebih gelap dibandingkan yang tadi kita udah review di bagian sana. Nah, untuk di bagian sisi sebelahnya lagi, nah untuk di bagian sini dia sedikit berbeda. Jadi desainnya itu dia tidak menggunakan potongan yang seperti yang tadi, tapi di sini kita menggunakan potongan persegi seperti ini, kemudian dilengkapi dengan pencahayaan. Nah, di bagian bawahnya ditutup dengan menggunakan garis warna hitam seperti ini. Jadi antar sisinya memang dia memiliki desain yang berbeda untuk membuat ruangan ini memiliki kesan yang menarik. Dan sekarang kita akan geser ke bagian depannya lagi. Nah, untuk bagian depan selanjutnya ini dia memiliki desain yang sama seperti yang tadi. Dan memang untuk bagian sudut depannya ini dia memiliki kesamaan yang sama persis dari segi desain seperti yang tadi juga. Jadi untuk penggunaan warnanya masih menggunakan warna kayu natural juga. Kemudian
ditambahkan dengan potongan seperti ini untuk memberikan kesan 3 dimensi. Nah, sekarang kita akan ke bagian depannya. Untuk bagian depannya dia seperti ini. Nah, ini sebenarnya belum jadi ya, bisa dibilang ini belum fix jadi karena memang nantinya di belakang sini akan ada akuarium atau sebutannya itu megaquarium, di mana nanti di sini akan ditutupi dengan kaca. Kemudian nanti di belakangnya sini akan ada akuarium, bisa dibilang ada ikan-ikan seperti itu di bagian sini. Nah, tapi untuk sekarang kita nggak bisa kasih lihat hasilnya seperti apa karena memang untuk progresnya hanya cukup disampai di sini dulu. Nanti untuk ini nanti akan ada progres selanjutnya, tapi kurang lebih nanti kalian bisa lihat 3D-nya. Nanti kita tampilkan 3D-nya juga. Jadi nanti di bagian belakang ini kurang lebih akan ada semacam akuariumnya seperti itu. Jadi memang di sini cukup besar dan bisa dibilang ini sangat-sangat besar. Jadi di bagian hampir menyentuh sudut ke sudut ini akan dibentuk semacam jendela, kemudian nanti di belakangnya ada akuarium, dan yang pastinya harus ditambahkan kaca terlebih dahulu. Untuk di bagian geser lagi ke bagian sampingnya, yaitu ada di bagian sini. Nah, ini adalah pintu utamanya. Jadi untuk pintu utamanya sendiri dia menggunakan warna yang sama juga, yaitu di sini menggunakan warna coklat kayu yang sedikit gelap. Jadi dia di sini juga ditambahkan dengan finishing menggunakan WPC wall panel seperti ini. Nah, itu tadi di bagian sekeliling dindingnya. Untuk di bagian atasnya dia cukup simple. Jadi untuk di bagian atasnya dia hanya menggunakan drop ceiling seperti ini. Tapi drop ceilingnya kita bagi dua, yaitu ada di bagian drop ceiling persegi panjang dan juga ada drop ceiling bagian persegi yang seperti biasa. Jadi dia tidak menyatu, tapi memang dari segi drop ceilingnya dia memiliki dua bagian yang terpisah. Nah, untuk bagian lantainya di sini kita menggunakan lantai SPC seperti ini. Jadi menggunakan warna kayu juga. Di sini memang dari keseluruhan temanya memiliki tone warna kayu seperti itu. Cuman untuk bagian lantainya sendiri di sini memang tonenya sedikit gelap. Dan kemudian di sini kita menggunakan lantai SPC yang memang juga menggunakan warna kayu. Nah, sekarang kita akan bahas di bagian pencahayaannya, karena di sini memang pencahayaannya memiliki sedikit kombinasi juga. Yang pertama yaitu adalah lampu utamanya. Jadi lampu utamanya seperti biasa kita di sini menggunakan warna semi putih di bagian atas dan juga di bagian sekelilingnya. Nah, di bagian sekeliling drop ceilingnya di sini kita tambahkan juga dengan ambient light, yaitu menggunakan lampu LED strip dengan warna putih. Nah, tapi ada bagian ambient light yang lainnya, yaitu dipasangkan di bagian dindingnya, yaitu ada di bagian celah-celah ya, bisa dibilang celah sudut seperti itu. Jadi ada di bagian sudutnya sini. Nah, untuk di bagian sudutnya di sini kita memang tambahkan juga dengan lampu LED untuk membuat kesannya itu jauh lebih menarik. Dan tidak hanya di bagian sisi sini juga, tapi ada juga di bagian sisi yang lainnya. Nah, ini dia. Untuk di bagian sisi yang lainnya juga kita tambahkan dengan lampu LED seperti ini. Jadi tidak cuma di sisi yang bagian potongan tadi, tapi juga di bagian sini kita tambahkan juga dengan ambient light seperti ini. Ini dia menggunakan lampu LED strip juga yang kemudian kita lapisi dengan vinyl seperti ini supaya dia cahayanya itu jauh lebih soft. Jadi kalau misalnya lampu LED-nya tidak dilapisi dengan lapisan akrilik seperti ini, itu cahayanya akan terlalu terang, terlalu cerah dan terlalu tajam. Sedangkan kalau misalnya ditambahkan dengan lapisan akrilik seperti ini, itu cahayanya jauh lebih soft. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pencahayaan, coba kita akan simulasikan dulu biar kalian bisa lebih paham gitu. Jadi kurang lebih seperti ini kalau misalnya pencahayaannya tanpa lampu ambient light. Nah, kurang lebih dia akan seperti ini pencahayaannya tanpa ambient light. Jadi memang terkesan terlalu monoton seperti itu. Dan sekarang kita akan coba tambahkan sedikit ambient light-nya di bagian drop ceiling. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tambahan lampu LED-nya di bagian drop ceiling. Jadi memang sedikit ada pencahayaan tambahan dan jauh lebih terang karena memang penggunaan ambient light di bagian atas itu juga akan membuat ruangannya jauh lebih terang. Nah, sekarang kita akan tampilkan lagi kalau misalnya ditambahkan dengan lampu ambient light yang ada di bagian dinding. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi memang nuansanya akan lebih terasa begitu dan juga kesannya akan membuat kesan dari ruangan itu jauh lebih menarik lagi.
Nah, jadi kesimpulannya memang entertainment room ini kita rancang dengan sedemikian rupa untuk memberikan nuansa homey, ditambah lagi dengan penggunaan warna kayu natural yang ada di bagian sekeliling dindingnya. Dan yang pastinya juga yang membuat menarik yaitu tadi sudah kita bahas, yaitu ada di bagian pintu kamuflase di bagian belakangnya tadi kita sudah bahas. Nah, jadi kombinasi antara WPC wall panel dan juga pintu itu bisa memberikan kesan pintu yang kamuflase. Jadi dari jauh itu tidak kelihatan kalau misalnya itu pintu. Nah, kemudian ketika dibuka baru kelihatan kalau misalnya itu adalah pintu. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.